Kalau lo search sekarang dia dijuluki sebagai The Countess Dracula karena katanya dia ngebunuh ratusan gadis muda, terus darahnya itu dia mandiin supaya biar awet muda. Gila, nggak masuk akal. Namanya Elizabeth Bathory. Ini bukan cerita dongeng, ini kisah nyata dan sejarah kelam Eropa. Aku bakal ceritain semuanya ini dari awal, kenapa bisa muncul orang sekejam ini dan kenapa dia malah dilindungi selama bertahun-tahun. Elizabeth Bathory lahir tahun 1560 di Hungaria, di tengah keluarga bangsawan paling elit. Dari kakeknya sampai sepupunya itu punya kekuasaan politik. Ada yang gubernur, ada yang panglima, dan mereka itu semua adalah hasil anak dari perkawinan sedara. Ya, kalian nggak salah dengar, perkawinan sedara. Ayahnya Elizabeth ini nikah dengan sepupunya sendiri, biar harta mereka ini nggak bocor dan keluar dari hierarki keluarga mereka. Tapi akibatnya banyak anak yang lahir cacat dan punya kelainan mental. Elizabeth terlahir cantik dan punya kepintaran di atas rata-rata anak pada umumnya cuy. Umur 5 tahun dia ini udah bisa bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Hungaria, bahasa Slovakia. Bahkan kadang-kadang dia suka debat dengan orang dewasa. Tapi di sisi lain, karena nih anak adalah hasil nikah dari kawin sedara, dia tuh sering kejang-kejang dan kayak kerasukan gitu. Ya kalau sekarang bilangnya epilepsi lah. Dari kecil ini cuy, dia itu udah sering disuguhi tontonan budak-budak disiksa di depan matanya. Kayak tangan dipotong, kepala dipukul pakai palu. Jadi lu udah bisa bayangi itu gimana mentalnya itu dibentuk dari kecil. Elizabeth ini dari kecil juga udah suka siksa binatang cuy. Kayak kucing, anjing, burung. Itu dia kubur hidup-hidup. Nanti dia gali lagi. Dan ketika lihat binatang itu udah mati dan busuk, senang dia tuh. Emang udah aneh sih dari kecil ya. Dan para pelayan juga anggap ini adalah hal biasa. Gak ada yang berani negur, ya karena itu. Siapa coba yang berani negur keluarga Bathory? Keluarga Bathory ini di mata rakyat itu udah kayak dewa. Kalau mereka bilang mati, ya mati. Kalau seandainya kalian tuh dibilang budak pada zaman itu, ya kalian harus jadi budak mereka. Keluarga Bathory pak, gak ada yang berani ngelawan. Jadi lu bisa bayangin ya, cewek sekecil itu punya kekuasaan untuk menentukan hidup dan mati orang. Semua tunduk sama keluarga Bathory. Pas di umur 15 tahun, Elizabeth Bathory ini dinikahkan dengan sepupunya, yaitu bangsawan militer yang bernama Frankie Nodosti. Laki-laki ini bukan orang sembarangan, dia bukan hanya sekedar bangsawan militer, tapi dia juga punya julukan. Orang-orang nyebut dia The Black Knight of Hungary. Julukan itu bukan karena dia keren, ganteng, enggak. Tapi karena dia brutal di medan perang. Jadi musuh-musuhnya itu sebelum mati, dia itu bakal nyiksa musuhnya. Jadi dia nikmati tuh proses sakratul maut dari musuh-musuhnya itu sebelum mati. Dan Elizabeth, apakah dia kaget punya suami kayak gini? Enggak. Justru dia kayak nemu pasangan yang sefrekuensi dan sejiwa itu. Dua-duanya tumbuh dalam kekuasaan dan juga sama-sama punya obsesi dengan kekerasan. Dan pernikahan ini juga makin memperkuat posisi Elizabeth Bathory. Soalnya ada dua kekuasaan dan digabungin jadi satu. Setelah menikah, Elizabeth ini tinggal di kastil pribadi yang bernama Czechica Castle. Letaknya di perbukitan kecil yang lumayan jauh dari Slovakia dan juga jauh dari kerajaan. Kastil ini adalah hadiah dari pernikahan mereka. Bagi rakyat biasa, kastil ini seperti istana impian untuk mereka. Tapi bagi Elizabeth Bathory, biasa aja. Bergelimang harta dari kecil cuy. Elizabeth sering tinggal sendiri di istana karena suaminya sering pergi keluar berperang. Tapi sekalinya pulang, suaminya ini malah ngajarin Elizabeth cara nyiksa yang lebih efisien. Karena bagi suaminya, Elizabeth itu kalau nyiksa dayang-dayang itu yang buat salah, buang-buang tenaga. Karena Elizabeth itu kalau nyiksa itu dia suka nunjukin dayang-dayangnya tuh sampai berdarah. Bagi suaminya itu adalah suatu perbuatan yang buang-buang tenaga, gak efisien lah. Jadi ada satu metode penyiksaan yang diajari suaminya ke Elizabeth, dan itu menjadi metode paling favorit Elizabeth. Pelayan disuruh keluar istana saat musim salju, disuruh telanjang. Sebelum keluar, pelayannya itu disiram dulu pakai air dingin, supaya nanti pas keluar istana itu pelayannya lebih cepat beku dan mati. Elizabeth ngeliat itu bukan takut, senang Elizabeth itu. Memang udah sakit jiwa sih keluarga ini. Jadi menurut Elizabeth itu adalah metode yang paling efisien dan yang paling bagus untuk dia laksanakan kepada pelayan-pelayan yang bandel dan pelayan-pelayan yang menurutnya enak untuk disiksa. Ya sesuai dengan moodnya lah. Kayak mainan manusia di matanya waktu itu cuy. Setelah suaminya Frankie Nodosti ini meninggal, Elizabeth benar-benar hidup sendirian di kastil. Kalian bisa bayangin nggak, seorang janda bangsawan tinggal sendirian di kastil yang luar biasa besarnya. Anak-anaknya juga tinggal di kastil Sarvar, yaitu rumah utama keluarga Nodosti. Jadi satu-satunya yang nemanin dia kalau tidur
ya itu tembok-tembok batu. Kita aja tuh ya sekarang ya, kalau seandainya 1 jam aja mati lampu, itu kita udah ubuk-ubuk handphone tuh, udah nengok-nengok TikTok, udah kayak manusia purba kita tuh. Ya jadi lu bisa bayangin aja gimana posisinya Elizabeth waktu itu. Gak ada juga yang berani ngomong sama dia. Lu salah ngomong, lari lu keluar istana tuh telanjang-telanjang, mati beku lu di luar. Dan lu harus tahu juga, selain kejam, Elizabeth Bathory ini juga terobsesi dengan kecantikan. Kalau lu nonton film soal Elizabeth Bathory, dia ini dibilang jatuh cinta lagi sama cowok muda dari keluarga ningrat. Terus, karena dia takut kelihatan tua di depan si cowok itu, dia itu jadi obses sama kecantikan. Sampai akhirnya dia itu nekat mandi darah. Tapi kalau menurutku pribadi kayaknya enggak deh. Kayaknya film itu cuma dipoles sedikit aja ya, biar enak ditonton. Karena kalau lu pahami karakter asli nih orang, dari buku biografi Infamous Lady, The True Story of Countess Elizabeth Bathory, yang dibuat oleh Kimberly L. Craft, dia ini perempuan keras dari kecil. Bahkan saat suaminya sibuk di medan perang, dialah yang mengatur semuanya, mulai dari keuangan, tanah, pajak, militer. Kayaknya nggak mungkin aja gitu kalau dia ini segampang itu goyah cuman gara-gara cowok. Justru yang lebih masuk akal, dia ini kayak masuk ke dalam lingkaran setan. Zaman itu cuy, dukun dan tukang sihir itu bukan hanya sekedar pembuat obat. Mereka itu udah kayak konsultan pribadinya para elit-elit bangsawan lah. Dan Anna Dracula adalah satu-satunya dukun yang bekerja di istananya, yang dicurigai suka ngasih bisikan-bisikan gelap ke Elizabeth buat pola pikirnya untuk jadi lebih brutal. Singkat cerita, ada satu pelayan muda yang disuruh Elizabeth untuk nyisir rambut kepalanya. Dan si pelayan itu nggak sengaja tuh nyenggol kepalanya Elizabeth. Refleks, Elizabeth langsung nonjok tuh pelayan sampai berdarah-darah. Dan darahnya itu sampai nempel di kulit tangannya Elizabeth. Ketika Elizabeth menghapus bekas darah yang ada di tangannya, entah sugesti atau memang bisikan setan, Elizabeth ngerasa kulit tangannya itu lebih halus dan lebih muda. Semenjak itu, pelayan tadi itu diambil terus darahnya sampai akhirnya pelayan itu mati kehabisan darah. Lu pikir cuman sekali sama pelayan muda itu doang? Enggak. Malah disinilah titik obsesinya itu dengan darah dimulai. Satu persatu pelayan yang ada di istana mulai menghilang. Zaman dulu itu bisa kerja di suatu istana itu adalah suatu kehormatan. Karena bukan orang sembarangan yang bisa kerja di istana, apalagi istana bangsawan. Orangnya harus cantik, pinter, dan terlatih. Pokoknya perfect lah. Tapi saat itu, setiap minggu selalu ada aja wajah baru yang masuk ke dalam kastil. Mulai dari cewek-cewek umur 14 tahun, 12 tahun, bahkan sampai yang belum genap 10 tahun pun udah dipekerjakan di istana itu. Orang tua mereka tuh rela dan bahkan sangat bangga anak gadisnya itu dipanggil ke istana. Setelah mereka diajarin semuanya tentang tata krama yang ada di istana, setelah itu mereka dikulitin, mereka disayat, mereka dipotong untuk diambil darahnya. Aksi ini dilakukan dengan tersembunyi di lorong bawah tanah di Kastil Cheshire. Elizabeth ini kerja nggak sendirian, dia itu punya kaki tangan, yaitu wanita tua, lalu pelayan yang ikut dari dia dari kecil, dan satu orang laki-laki. Jadi tugas mereka ini beda-beda. Ada yang mengulitin, ada yang menyembelih manusia itu, lalu ada yang bagian ngerekrut wanita-wanita baru yang ada di sekitar istana. Pokoknya metode penyiksaan untuk diambil darahnya itu luar biasa sadisnya. Ada yang pakai duri panas dicucuk di ujung-ujung jarinya, lalu darahnya itu ditampung. Lalu ada pakai gunting panas untuk dicucuk ke paha korban, lalu dipotong supaya darahnya itu keluar. Lalu ada yang dahinya itu ditancap pakai paku sambil disuruh nyanyi memuji Elizabeth. Kalau suaranya itu fals, itu ditambah lagi tuh tancapan pakunya. Lalu pakai tang itu giginya dicopot satu-satu supaya darahnya keluar. Kadang Elizabeth ini ikut turun sendiri tuh untuk nampung darahnya yang masih segar dengan mangkuk peraknya. Terus dia ceburin tuh ke wajahnya dengan darah yang masih hangat. Konon katanya Elizabeth ini sampai bikin kolam dari marmer untuk ngumpulin darah 3-4 gadis dalam beberapa hari sekali supaya dia bisa langsung jebur aja gitu ke dalam kolam itu. Sakit jiwa pak, menurutku lebih dari sakit jiwa sih, aneh nih orang. Untuk orang-orang yang udah tahu di dalam istana, gak ada yang berani juga ngomong-ngomong keluar. Karena siapa yang coba buka mulut, besoknya dia yang hilang. Sampai istana itu baunya busuk tuh. Karena aksi ini dilakukan selama bertahun-tahun, bisa kalian bayangin tuh berapa banyak coba tuh mayat yang dikumpuli, dikubur di sekitar istana.
Dan sebenarnya juga banyak orang yang udah curiga, tapi balik lagi gak ada yang berani ngelawan bangsawan Elizabeth Bathory. Lu ngelawan, lu buka mulut, lu besok yang hilang. Entah-entah besok lu yang dipotong sama Elizabeth Bathory. Awalnya dia ini kan ngincer gadis miskin dan rakyat-rakyat biasa. Kenapa? Karena mereka ini gak punya power. Jadi kalau seandainya mereka hilang, yaudah hilang gitu aja. Lama-lama Elizabeth ini kekurangan korban. Dan juga gak ada yang berani lagi nih untuk kerja di istana. Tapi Elizabeth gak kehabisan pikiran cuy. Dia sampai ngedirikan sekolah khusus etika dan tata krama. Khusus untuk anak para bangsawan yang masih gadis dan muda. Dan malah ini adalah titik fatal atau titik kesalahan dari Elizabeth Bathory. Kenapa? Kalau anak bangsawan pak hilang, mereka dicariin bu. Dan akhirnya berita ini sampai ke kuping Raja Hungaria, Raja Matthias II. Karena yang hilang ini adalah anak bangsawan dan bukan satu atau dua yang hilang. Jadi Raja Matthias II ini gak bisa diam. Dia utus seorang kepercayaannya untuk menangani kasus ini. Seorang pejabat yang bernama George Thurzo. Dia ini juga bukan orang sembarangan. Dia ini adalah seorang pejabat yang mempunyai wewenang untuk menggerebek kastil. Pelan-pelan Thurzo ini menyelidiki kasus. Thurzo ini nanya ke penduduk desa sekitar, lalu ke para bangsawan, anak mereka ini sebenarnya hilang atau enggak, dan hilangnya itu di mana. Semuanya itu nunjuk ke satu tempat, Kastil Tassice. Dan puncaknya, pada saat mereka mendapatkan saksi hidup, yaitu seorang pelayan tua, dan mereka interogasi pelayan tua itu. Dan kalian tahu, pelayan tua itu mengatakan, kalau dia sendirilah yang mengubur mayat-mayat dari gadis tersebut ke sumur belakang dengan kondisi badan yang sudah dikulitin. Akhirnya penggerebekan dilakukan pada tanggal 30 Desember 1610. Yang mereka temukan di ruang bawah tanah kastil. Ada badannya yang dipotong setengah. Pokoknya ditemukan beberapa mayat yang sedang dipotong dan digantung sambil ditampung darahnya. Intinya mayat-mayat itu ya lagi dikeringin lah untuk darahnya diambil sampai tetes terakhir. Sebenarnya Elizabeth ini sudah tahu itu penggerebekan udah ada di dalam istana saat itu. Tapi dia nggak pilih lari. Dan saat ditemui oleh George Thurzo dan pasukan, Elizabeth ini nggak ada takutnya sama sekali. Wajahnya itu dingin, diam, kayak gak ada kejadian apa-apa. Elizabeth ini nggak pernah diadilin langsung karena status bangsawan yang tinggi. Negara juga masih segan untuk bawa dia ke pengadilan umum. Tapi kaki tangan mereka itu dihukum mati di depan umum. Dengan pengakuan mereka yang sudah membunuh lebih dari 300 gadis. Lalu gimana dengan si sang ratu darah? Elizabeth dihukum dengan cara yang berbeda. Dia dikurung hidup-hidup di kamarnya, lalu pintu kamarnya itu disusun batu. Dan hanya disisakan sejengkal jari dari space pintunya itu untuk diantar makan dan minuman aja. Tapi tetap gak ada pintu, dan jendelanya juga itu di batu, cuman ada disisakan satu lubang kecil untuk cahaya dan untuk bisa ngintip keluar. Sampai akhirnya pada tahun 1614, genap 4 tahun tuh, Elizabeth Bathory meninggal dunia sendirian di ruang neraka yang ia ciptakan sendiri. Dan nama Elizabeth Bathory dikenal dunia selamanya sebagai The Blood Countess.